Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zainuddin Huda dari SMK Negeri 1 Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bayar persona mengenai kecap sedap. Yang pertama yaitu profil. Nama Ibu Rina, usia 38 tahun, alamat Jember, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT atau pedagang, penghasilan 2 juta. Yang kedua yakni tujuan. Alinea pertama, kecap digunakan untuk memberikan rasa manis, gurih atau asin pada masakan. Alinea yang kedua yaitu kecap sering dijadikan saus pelengkap seperti pada bakso, nasi, goreng, sate ataupun gorengan. Alinea yang ketiga yakni banyak konsumen yang membeli kecap karena sudah menjadi bagian dari kebiasaan atau resep keluarga. Alinea keempat yakni kecap dibutuhkan sebagai bahan utama dalam berbagai resep seperti semur, ayam, kecap atau tumisan. Dan alinea kelima yakni kecap dibutuhkan sebagai bahan utama dalam berbagai resep seperti semur, ayam, kecap ataupun tumisan. Yang ketiga yakni mengenai kebutuhan, yaitu untuk menambah rasa manis, gurih atau asin pada makanan. Yang kedua sebagai bahan utama atau pelengkap dalam berbagai jenis masakan. Alinea ketiga yaitu ingin produk yang mudah digunakan dan disimpan. Dan alinea keempat mencari kecap dengan jenis tertentu, kecap manis, asin atau pedas. Dan alinea yang kelima yakni mencari kecap yang memiliki rasa enak, tekstur pas dan tidak mudah basi. Yang keempat yakni perilaku. Alinea pertama yaitu konsumen cenderung membeli kecap dari merek yang sudah dipercaya dan digunakan sejak lama. Konsumen mempertimbangkan keseimbangan antara harga dan rasa ataupun kualitas sebelum membeli. Alinea ketiga yakni konsumen tertarik membeli kecap karena iklan, promosi atau saran dari orang lain. Alinea keempat yakni sebagian konsumen senang mencoba kecap dari merek atau varian baru. Dan alinea yang kelima yaitu konsumen rumah tangga biasanya membeli kemasan kecil, sedangkan pelaku usaha membeli kemasan besar. Yang kelima yakni mengenai tantangan. Alinea pertama yakni tidak semua warung atau minimarket menjual kecap sedap, terutama di daerah terpencil. Alinea kedua yakni dibandingkan kecap merek lokal atau murah, harga kecap sedap mungkin dianggap lebih mahal sebagian konsumen. Alinea ketiga yakni konsumen kadang lebih memilih merek lain seperti Bao, ABC atau Indofood karena sudah terbiasa. Alinea keempat yakni tidak semua orang cocok dengan karakter rasa kecap sedap, misalnya terlalu manis atau terlalu kental menurut sebagian konsumen. Alinea kelima yakni pilihan ukuran kemasan mungkin belum cukup beragam untuk semua segmen pasar, misalnya untuk usaha kuliner butuh kemasan besar. Yang keenam yakni mengenai informasi produk. Alinea pertama yaitu konsumen ingin tahu apakah harga kecap sedap sesuai dengan kualitas yang terjangkau. Alinea kedua yakni informasi tentang rasa, manis, gurih, dan tekstur kental atau encer yang cocok dengan selera. Alinea ketiga yakni kandungan bahan alami tanpa pengawet berbahaya serta apakah menggunakan kedelai asli. Alinea keempat yakni label harga dari MUI, izin BPOM, dan informasi keamanan pangan. Dan yang alinea kelima yakni jenis varian, misalnya kecap manis atau pedas manis, serta pilihan ukuran saset, botol kecil, botol besar ataupun refill. Yang ketujuh yakni mengenai sumber informasi produk. Alinea pertama yaitu konsumen mengetahui kecap melalui iklan yang menampilkan keunggulan dan rasa produk. Alinea kedua yakni konsumen mencari informasi dan review di YouTube, Instagram, TikTok, atau Marketplace. Alinea ketiga yakni informasi komposisi, sertifikat halal, dan klaim rasa pada kemasan menjadi pertimbangan. Alinea keempat yakni informasi dari brosur, spanduk, atau promo di supermarket dan minimarket. Dan alinea kelima yakni konsumen yang pernah mencoba dan merasa puas akan membeli kembali berdasarkan pengalamannya. Baiklah, demikian dari saya mengenai penjelasan tentang bayar persona kecap sedap. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.